Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawangi dari kelas 10 ADP 5. Saya akan mengulangi kembali tentang materi-materi yang telah dibahas, yaitu tentang perilaku konsumen dan perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Teman-teman tahu nggak perilaku konsumen itu apa? Perilaku konsumen itu adalah kegiatan menghabisi nilai guna suatu atau jasa baik secara langsung maupun secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan tujuan konsumen dibagi menjadi beberapa, yaitu mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabisi nilai guna suatu barang atau jasa secara sekaligus. Terus memenuhi kebutuhan rohani dan kebutuhan jasmani. Terus faktor yang mempengaruhi konsumsi. Yang pertama adalah faktor dari dalam diri, yaitu usia, gaya hidup, selera. Yang kedua, faktor dari luar diri, yaitu tingkat penghasil, tempat tinggal, tingkat pendidikan, adat istiadat, tren yang sedang berkembang, dan situasi ekonomi. Pengertian perilaku konsumen. Teman-teman tahu nggak perilaku konsumen itu apa? Perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, menempatkan barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Faktor-faktor yang memenuhi perilaku pembelian konsumen, yaitu ada 4. Yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor perilaku. Yang kelima, faktor psikologi. Teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori kardinal. Dalam teori kardinal, nilai kegunaan yang didapatkan konsumen dapat diukur dalam satuan tertentu, seperti jumlah buah uang. Hermann Heinrich Gossen membagi bahasa utilities menjadi 2, yaitu total utility. Total utility adalah total utility yang didapatkan oleh konsumen saat mengkonsumsi barang maupun jasa. Yang kedua, marginal utility merupakan utility tambahan yang didapatkan konsumen untuk setiap tambahan barang maupun jasa dikonsumsi. Hukum Gossen 1. Jika jumlah barang yang dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu terus bertambah, maka kepuasan total yang diperoleh juga bertambah. Akan tetapi, kepuasan marginal pada titik tertentu akan semakin berkurang. Bahkan jika konsumsi terus dilakukan, pada akhirnya tambahan kepuasan yang diperoleh akan menjadi negatif dan kepuasan yang semakin berkurang. Hukum Gossen 2 dibagi menjadi 2, yaitu total utility. Total utility merupakan jumlah total utility yang didapatkan oleh pengkonsumen barang maupun jasa. Yang kedua, marginal utility. Marginal utility merupakan utility tambahan yang didapatkan konsumen untuk setiap tambahan barang maupun jasa yang dikonsumsi. Hukum Gossen 2 adalah penyempurnaan dari hukum Gossen 1. Hal ini dikarenakan pada hukum Gossen 1 dikatakan bahwa manusia akan berusaha memenuhi satu jenis kebutuhan secara terus-menerus. Namun pada kenyataannya, manusia mempunyai beraneka ragam kebutuhan, sehingga setiap manusia pasti akan memenuhi kebutuhannya beraneka ragam tersebut. Manusia akan berusaha memenuhi bermacam-macam kebutuhan sampai pada tingkat instansi yang sama. B. Teori ordinal. Teori ordinal dalam teori pendekatan original utility diurutkan sesuai
dengan tingkat kebutuhannya dan kesenangan akan suatu produk tertentu. Segitu yang saya ketahui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.